Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita bertemu lagi di mata pelajaran farmakognosi kelas 11 untuk jurusan farmasi tingkat sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, pada kesempatan kali ini bab yang akan dibahas adalah tentang simplicia yang berasal dari floss atau dengan kata lain berasal dari bunga. Nah, nanti akan bahas pertama adalah peta konsepnya, kemudian yang kedua pengertian dari floss itu sendiri, yang ketiga ada contoh simplicia floss, kemudian juga ada tugasnya seperti apa. Yang pertama, peta konsep dari simplicia floss. Ini adalah peta konsepnya dari floss, nanti ada pengertian, kemudian contoh simplicianya adalah ada Caryophyllae floss, Hibiscus sabdariffe floss, Jasmine floss, Mesue floss, Pyrethree floss, dan Woodfordiae floss. Kemudian nanti akan membahas tentang nama lain, nama tanaman asal, kemudian famili atau keluarga, kemudian zat berkhasiat, penggunaan atau kegunaannya, kemudian bagian tanaman yang digunakan, kemudian cara memperolehnya, serta penyimpanan, contoh sediaan, dan identifikasi simplicia floss. Pengertiannya, simplicia floss berasal dari bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan divisi Angiospermae. Organ ini merupakan hasil modifikasi dari batang dan daun. Bentuk dan susunannya berbeda-beda antara jenis tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lainnya. Kebanyakan bunga yang digunakan untuk simplicia dipanen saat bunga masih kuncup atau belum mekar ya. Simplicia bunga dapat berupa bunga tunggal, bunga majemuk, bagian dari bunga majemuk, atau komponen penyusun bunga. Itu adalah pengertiannya. Kemudian yang ketiga adalah contoh dari simplicia floss. Yang pertama, nama latinnya adalah Caryophyllae floss. Nama lainnya cengkeh. Nama tanaman asalnya ada Eugenia Caryophyllus Spreng atau Syzygium aromaticum L. Keluarganya adalah Myrtaceae. Zat berkhasiat utama atau isinya, dia mengandung minyak atsiri yang mengandung eugenol, tanin, dan karyofilin, zat serupa damar yang tidak berasa, kemudian zat hablur berupa jarum, zat penyamak, dan gom. Persyaratan kadarnya, kadar minyak atsiri tidak kurang dari 15% bobot per volume. Kegunaan atau penggunaannya, yang pertama dapat digunakan sebagai stimulansia, antiemetika, dan obat mulas. Pemberian, bau aromatik kuat dan rasa pedas. Kemudian bagian yang digunakan adalah bunga yang masih kuncup atau yang belum mekar. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kemudian contoh sedang di pasaran ada Oleum Caryophyllae dari Farmakopeia Indonesia. Simplicia bunga cengkeh dipanen setelah tanaman berumur 6 tahun. Bunga dipetik ketika masih kuncup, yaitu saat warna kuncup berubah dari hijau menjadi merah. Kuncup tersebut selanjutnya diasapi, kemudian dijemur dan dilepas dari tangkainya. Setelah itu baru bisa digunakan sebagai simplicia. Berikut adalah contoh gambarnya dari cengkeh atau Caryophyllae floss. Next. Yang kedua, Hibiscus sabdariffe floss. Nama lainnya bunga rosella. Tanaman asalnya Hibiscus sabdariffa L. Keluarganya Malvaceae. Zat berkhasiatnya vitamin A, B1, B2, C, dan D. Kemudian mengandung asam amino, pektin, dan zat antioksidan yaitu gositerin, antosianin, dan hibiscin. Kegunaan antihipertensi atau penurun darah tinggi, antihelmintik atau obat cacing, kemudian antitusif sebagai obat batuk kering, diuretik, kemudian obat kanker, dan dapat mengurangi kekentalan darah. Bagian yang digunakan adalah kelopak bunganya yang berwarna merah. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Ini adalah contoh dari Hibiscus sabdariffe floss atau lebih dikenal di masyarakat dengan nama bunga rosella. Next, yang ketiga ada Jasmine floss atau nama lainnya adalah bunga melati. Tanaman asalnya Jasminum sambac L. Keluarganya Oleaceae. Zat berkhasiatnya adalah minyak atsiri terdiri atas benzil asetat, metil salisilat. Kemudian ada senyawa sesquiterpen dan sesquiterpen alkohol.
kegunaan antipiretik, kemudian koregen odoris dan lactifuga, atau dengan kata lain dapat menurunkan ASI pada ibu yang lagi menyusui. Kemudian bagian yang digunakan adalah bunga yang belum mekar atau kuncup bunga, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Oke, yang keempat ada Mesue floss atau nama lainnya bunga nagasari. Nama tanaman asal Mesua ferrea L. Keluarganya Clusiaceae. Zat berkhasiat utama atau isinya mengandung lemak, protein, dan asam-asam organik seperti asam palmitat, asam linoleat, dan asam stearat. Penggunaan atau kegunaannya sebagai antidiare, aromatika, dan ekspektoransia. Pemerian tidak berbau, rasa sepat, warna coklat sampai coklat kehitaman. Bagian yang digunakan bunga yang masih kuncup, kemudian penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Keterangan tambahan, dalam perdagangan dikenal beberapa nama terkait bunga nagasari, yaitu yang pertama ada biasanya disebut sari kurung atau cangkok kurung, dan benang sari dikenal dengan nama sari murni, sari naga, atau podisari yang merupakan nama dari benang sarinya. Oke, next yang kelima ada Pyretri floss. Nama lainnya bunga Pyretri atau sering kita dengar bunga krisan. Tanaman asalnya Chrysanthemum cinerariefolium vissiani. Keluarganya Asteraceae. Zat berkhasiatnya piretrin 1, terdiri dari piretrolon dan asam monokrisantomat. Kemudian yang kedua mengandung piretrin 2, terdiri dari piretrolon dan asam dikrisantomat. Kemudian yang ketiga mengandung piretrolon dan sinerin 2, kemudian mengandung minyak atsiri yang mengandung parafin, piretrosin, dan krisantemin. Kemudian persyaratan kadarnya, kadar piretrin jumlah dihitung dengan menjumlahkan kadar piretrin 1 dan kadar piretrin 2 dengan kadar tidak kurang dari 0,5%. Kegunaan sebagai racun serangga atau insektisida. Pemberian bau khas dapat menyebabkan bersin dan mula-mula menimbulkan rasa getir dan pahit, lalu rasa tebal. Bagian digunakan bunga cawannya, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Keterangan tambahan, untuk waktu panen, bunga piretri atau bunga krisan ini dipetik sebelum mekar atau saat bunga masih kuncup. Hal ini dilakukan karena bunga yang belum mekar mengandung kadar piretrin 2 kali lebih tinggi dari bunga setelah atau setengah mekar dan yang telah mekar. Itu waktu panen atau cara panen terbaiknya. Kemudian next yang keenam ada Woodfordia floss atau nama lainnya bunga sidowaya atau kadang disebut juga bunga sidawaya. Tanaman asalnya Woodfordia fructicosa L atau Woodfordia floribunda Salix. Keluarganya Litraceae. Zat berkhasiatnya zat penyamak yaitu tanin. Kegunaannya sebagai adstringensia. Pemberian bau lemah, rasa kelat dan pahit. Bagian yang digunakan adalah kuncup bunga. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Nah, oke. Itu adalah beberapa contoh sebagian kecil dari Simplicia floss atau dari bunga. Nah, tugasnya bagi kalian carilah dari buku-buku referensi yang lain atau boleh mengakses internet mengenai Simplicia floss atau contoh Simplicia floss di luar atau selain contoh yang telah dijelaskan tadi gitu. Jadi sebenarnya Simplicia floss ini masih banyak macamnya. Yang tadi 6 tadi itu hanya contoh kecilnya saja. Itu tugasnya. Terima kasih buat semuanya. Jazakumullah khair. Semoga ilmu ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.